tadi kan Anda bilang bahwa setelah kalah. Ya, Kalah, jadi untuk remind ya, untuk mengingatkan kembali netizen di Palembang terutama, Mas Yuda Pratomo ini pada tahun 2018 pernah mencalonkan diri sebagai cawagup bersama Pak Ishak Ishak Meki, ya. Meki. Eh, Perolehan suaranya itu 150.000. Yang Palembang saja Yang ya. Palembang Ya, aja. kalau keseluruhan 850.000. Betul, lah. 850.000. Tapi itu sebuah angka yang lumayan boleh dibilang. Ya, Ya, lumayan ya. Karena, lumayan lah. Ya lumayan kan, karena Ya. Palembangnya lumayan banyak. Lumayan ya. Lumayan banyak. 154.000 lah. Iya, Oke. Tepatnya. Ya. Kemudian ke Amerika untuk healing proses. Tadi kita dengar seperti itu ya. Terus COVID yuk. Ya benar. Iya. Terus COVID juga Iya, yang akibat nyangkut jadi di situ. menyebabkan Anda sekeluarga tetap stay di Iya. sana lumayan lama gitu Iya. ya. Berarti kan waktu itu ada harapan untuk menang gitu ya, atau prediksinya menang ya? Ya, kalau kita mencalonkan pasti maunya menang kan. menang, Tapi ya namanya juga belum nasib lah ya. Ya, kalau usaha mungkin ya sudah semaksimal yang kita bisa pada waktu itu gitu kan. Tapi ya memang belum ada jalannya ya memang belum gitu kan. Oke, jadi ini kayaknya mau coba lagi nih. Makanya judulnya adalah Memburu Kursi Palembang 1. Iya. Bukan Sumsel 1 ya? Ya, Sumsel ini buat saya itu kan sudah pernah nih ya ikut Pilkada Gubernur. Sumsel itu luas. Ya, jadi dia punya 17 kabupaten kota kan. Terus juga wilayahnya luas dan dia scattered ya, artinya tersebar gitu kan. Jadi kadang-kadang saya kejauhan begitu ya. Jadi misalnya kalau dulu kan kampanyenya ke perbatasan Bengkulu, perbatasan Lampung gitu ya. Nah ini maksud saya maunya dalam skup yang lebih kecil aja. Jadi mungkin ke depan ini saya akan coba di Kota Palembang. Akan coba di Kota Palembang. Oke. Kalau sekarang amunisi dalam arti bukan materi ya. Iya. Kayaknya udah lebih banyak ya. Ya, persiapan lebih awal, lebih siap lah sekarang. Yang pasti mental ya. Iya Mbak. Gimana cerita itu, Mbak? Iya. Ya, jadi kan ya kalah itu kan tak lemak yuk. Tak kati kalah itu lemak itu pasti tak lemak tuh lah kalah itu kan. Apalagi hampir menang nggak lemak juga. Tak lemak juga. Lemak hampir kalah yuk. Lemak hampir kalah. Iya, hampir menang lemak. Kalah tuh lah. Iya, kalah tuh lah. Jadi kalau saya melihat kan ya namanya ini kan pengabdian kan. Ke politik ini juga banyak hal yang melatar belakangi lah ya. Yang pertama, saya melihat politik itu sebagai sarana ya, sebagai kesempatan untuk berbuat baik dengan skala yang lebih besar dan lebih signifikan. Contohnya gini Mbak, kalau saya kan posisi sekarang sebagai rektor ya, di Universitas Sumatera Selatan. Universitas Sumatera Selatan, ya. USS. Ya. Nah, di sana kita memberikan beasiswa ya kepada orang yang berprestasi tapi kurang mampu. Tapi karena kita dari kantong dewe ya, istilahnya dari yayasan lah, owner. Kita hanya bisa memberikan beasiswa ya 20 orang, 30 orang setahun kan. Jadi kalau kita menjadi seorang kepala daerah atau pimpinan lah seperti itu lebih banyak lagi kesempatan yang bisa kita berikan. Mungkin ribuan beasiswa bisa kita berikan. Ya. Kemudian juga saya kan juga sebagai entrepreneur juga ya. Saya ngelihat sekuat-kuat pengusaha itu berapa sih anak buahnya gitu. Kayak Mbak W ini di Tribun kan ya hitungannya mungkin masih ratusan lah ya gitu ya. Tapi kalau kita jadi kepala daerah, berapa banyak orang bisa kita beri lapangan pekerjaan kan dengan mendatangkan investor dari luar. Kemudian kita membangun pusat-pusat pertumbuhan perekonomian baru yang menyerap banyak tenaga kerja. Jadi memang buat saya politik itu sebagai ajang ya, sebagai medan pertempuran lah gitu ya, untuk gimana kita bisa berbuat baik ke lebih banyak orang seperti itu Mbak.